Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kembali kita dapat bertemu dalam satu tayangan yang dibagikan secara online melalui tayangan video YouTube ini sebagai ibadah online yang kita laksanakan kembali. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian tetap diberkati oleh Tuhan, baik diberkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan, itu yang terpenting pada saat ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu dan arahkan kepada Tuhan pada hari ini, sehingga Bapak Ibu boleh mendapatkan berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan melalui ibadah pada hari ini, agar semangat Bapak Ibu tetap berapi-api di dalam Tuhan, agar semangat Bapak Ibu tetap lebih lagi di dalam Tuhan. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita akan berdoa beribadah kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus pimpin, sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang betul-betul memberkati dan menguatkan kami, untuk kami tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan, dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa sulit ini, untuk tetap kami memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, agar kami tetap bertumbuh dan berakar dan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan pakai, Tuhan urapi, untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini, yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati juga, Tuhan mengurapi, dan biarlah berikan hati yang betul-betul dan pikiran yang terarah tertuju hanya kepada Tuhan. Pujilah nama Tuhan, segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami beribadah secara online pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus, dan kami mempersiapkan hidup kami. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus naungi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Kami yang dapat pagi hari ini Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, karena Engkau yang layak kami tinggikan dan hidup kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Dan pujilah nama Tuhan pada pagi hari. Haleluya, haleluya Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan rencana-Mu indah dalam hidup kami, yang membawa kami masuk lebih dan lebih lagi dalam kehadiran Tuhan, dan anugerah membawa kami Tuhan masuk dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih dalam kami mengenal.
Tuhan yang mau menjadikan hidup kami Tuhan baru sedemikian indah. Dan kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami. Tuhan kami terlebih besar dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih. Tuhan kami yang terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhan. Kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu dalam kehidupan kami. Ya dan kami dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, kami datang Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Kami datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bergembala Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman. Rabi yang kuasa daripada Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan online pada pagi hari ini, urapi setiap kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami dengar pada pagi hari ini, semuanya untuk kehormatan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pujilah Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin yang percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang bersama-sama kita naikkan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kembali kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat bersama-sama menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini yang kita pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan berdoa terlebih dahulu agar firman Tuhan yang kita terima dan kita pelajari pada hari ini betul-betul menjadi rema di dalam kehidupan kita, yang menguatkan kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk kita tetap semangat di dalam menjalani hari-hari kita ke depan, sehingga hari-hari yang kita lalui ke depan kita lalui dengan hidup yang penuh berkemenangan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kembali kami akan belajar firman Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami, dan kami mau arahkan kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini boleh menguatkan kami dan memberkati kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong setiap kami, tolong setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan tolong hamba juga akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan ini betul-betul berasal daripada isi hati Tuhan. Sekali lagi pikiran hamba terbatas, dan biarlah kiranya kuasa Tuhan yang tidak terbatas bekerja melalui hamba, dan Roh Kudus yang memimpin. Kami serahkan semua ini dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita langsung saja membuka di dalam Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-51. Mari buka. Kitab 1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-51. Sudah dapat semua? Buka di dalam Alkitabnya atau Alkitabnya. Bapak Ibu simak baik-baik dan saya akan bacakan dengan cepat. 1 Samuel 17 40 sampai 51. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta
semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke arah barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka ketakutan, terbirit-birit, kocar kacir, istilahnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan melalui khotbah saya pada hari ini, saya beri judul Hidup yang Berkemenangan. Sekali lagi, hidup yang berkemenangan. Di dalam perikop ini, firman Tuhan ini mencatat sejarah tentang peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin, antara tentara Israel melawan tentara Filistin. Nah, pada saat itu tentara Israel sangat-sangat terintimidasi dan ketakutan terhadap tentara Filistin, karena tentara Filistin mempunyai seorang pahlawan yang gagah perkasa, mempunyai seorang andalan yang berperawakan besar, yaitu seorang raksasa yang tinggi badannya sekitar 247,5 cm, berarti 2 meter lebih. Berarti lebih lagi daripada saya tingginya, hampir 2 kali lipat saya tingginya. Yang bernama Goliat. Raksasa Goliat. Bapak Ibu tahu, kalau udah membaca ini, udah sering Bapak Ibu dengar. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah sering membaca kisah tentang Daud mengalahkan Goliat ini. Nah, Bapak Ibu, bangsa Israel terintimidasi dan ketakutan karena bangsa Filistin atau tentara Filistin ini memiliki andalan, yaitu seorang raksasa yang bernama Goliat yang sudah berpengalaman di medan perang. Sehingga bangsa Israel atau tentara Israel pada saat itu, hari-hari mereka itu dilingkupi, dipenuhi dengan rasa takut. Dilingkupi dengan rasa takut. Nah, melalui kisah ini, hal yang sama juga terkadang terjadi kepada diri kita. Pada saat kita menghadapi banyaknya masalah, banyaknya persoalan yang datang di dalam hidup kita yang silih berganti, yang seakan-akan masalah itu adalah musuh yang tangguh, musuh yang sangat sulit untuk kita kalahkan, untuk kita tumbangkan, untuk kita jatuhkan. Sehingga apa? Membuat kita seringkali terintimidasi, bahkan takut untuk menghadapi masalah dan persoalan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita ini. Nah, untuk menghadapinya, kita tidak lagi dapat, sehingga kita tidak dapat lagi menikmati hari-hari kita. Kita tidak dapat lagi menikmati kehidupan kita dengan sukacita yang penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Kita tidak dapat nikmati. Kenapa? Karena seringkali tanpa kita sadari, kita juga terintimidasi, sama seperti halnya tentara Israel terintimidasi dengan, yaitu pahlawan gagah perkasa dari tentara Filistin yang bernama Goliat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, oleh karena itu, melalui kisah ini kita dapat menarik beberapa pelajaran yang penting yang bisa membuat kita hidup
penuh berkemenangan setiap harinya, yang membuat kita hidup penuh dengan sukacita setiap harinya. Yang pertama, yaitu kita harus siap. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua harus selalu siap sedia. Mengapa? Karena kita tahu sebagai manusia normal, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya masalah, dengan yang namanya persoalan, sebagai raksasa yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu masalah-masalah yang datang dan terjadi dalam rumah tangga kita, hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, itu masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah finansial yang ada, yang datang dan terjadi pada saat ini, yang kita tidak tahu bagaimana caranya pada bulan yang akan datang untuk membayar uang sekolah anak-anak kita, membayar kredit rumah kita, bahkan mungkin membayar kredit kendaraan bermotor kita, bahkan mungkin membayar tagihan-tagihan yang kita tidak tahu. Ini seperti raksasa yang datang di dalam kehidupan kita. Tidak hanya masalah yang berkaitan di dalam rumah tangga, tentang kehidupan kita secara finansial, bahkan masalah hubungan kita dengan sesama, hubungan kita di dalam dunia usaha, di dalam dunia bisnis kita, hubungan kita di dalam pekerjaan kita satu dengan yang lain, itu bisa jadi suatu persoalan masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Dan itu terkadang tanpa kita sadari, itu dapat seperti raksasa yang menekan kehidupan kita, yang mengintimidasi kehidupan kita. Nah, sikap kita sangatlah menentukan di dalam kita menghadapi masalah dan persoalan yang datang di dalam hidup kita. Sikap kita itu sangat menentukan. Ketika persoalan, masalah datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, seperti halnya Daud dan bangsa Israel, kita melihat ada dua sikap yang berbeda. Daud pada saat dia menghadapi tantangan yang ada di depannya, di depan matanya, di hadapannya, Daud menyikapi dengan sikap yang optimis. Karena dia percaya bahwa dia mampu mengalahkan raksasa Goliat, karena dia tahu dia memiliki Allah yang besar dan perkasa. Jadi itu yang membuat dia optimis, dan dia berpikiran positif atau positive thinking. Tetapi berbeda dengan sikap dari tentara Israel, sikap dari seorang raja yang bernama Saul beserta dengan pasukannya. Mereka memiliki sikap yang pesimis, negatif thinking tentang diri mereka, sehingga mereka terintimidasi dan mereka takut untuk menghadapi tentara Filistin. Nah, terkadang begitu juga dengan kita. Sikap kita yang siap dalam menghadapi tantangan, masalah, dan persoalan akan membuat kita menjadi orang-orang yang optimis, bukan yang pesimis. Jadi sikap kita itu sangat menentukan. Apakah kita memiliki sama seperti sikapnya Daud, atau sikap daripada Raja Saul dan bangsa Israel? Kalau Daud jelas optimis, positive thinking. Raja Saul dan bangsa Israel pesimis, negative thinking, sehingga mereka terintimidasi dan takut. Berbeda dengan Daud. Nah, begitu juga dengan sikap kita. Sikap kita yang siap di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi masalah dan persoalan yang datang dan terjadi di dalam hidup kita, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang optimis, bukan pesimis. Kalau kita siap, akan membuat kita menjadi orang-orang yang optimis, bukan pesimis, ketika menghadapi tantangan dan persoalan yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ketika kita memiliki sikap hati yang siap untuk menghadapi semua itu, kita tidak akan berpikir yang negatif, tetapi positif. Sehingga waktu kita memiliki sikap yang benar ini, yaitu optimis dan positif, itu akan menolong kita, akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk keluar dari persoalan, masalah, kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, untuk keluar sebagai seorang pemenang. Bahkan ketika masalah terbesar sekalipun datang menerpa, menghantam kehidupan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki sikap yang positif dan optimis, maka Bapak Ibu akan keluar sebagai seorang pemenang. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang.
Bayangkan tuh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita harus siap dan kita harus yakin serta kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita dan bahwa Tuhan itu selalu siap untuk menolong kita pada saat-saat kita menghadapi yang namanya kesulitan, menghadapi yang namanya masalah, menghadapi yang namanya keadaan-keadaan yang sukar yang datang sekalipun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita dan memberikan jalan keluar serta kemenangan bagi kita. Allah saudara, Allah saya, Allah kita adalah Allah yang membela. Allah kita adalah Allah yang memperhatikan kita, setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya, setiap orang yang bergantung dan yang berharap kepadanya. Kalau kita melihat setelah menghadapi begitu banyak masalah yang berat dari kehidupan Daud ini, bahkan sebagai seorang raja, di mana Daud mengatakan di dalam Mazmur 113 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, dia mengatakan gini, siapakah yang seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan melihat ke bumi. Ia, yaitu Allah, menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Ini yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 113 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Artinya Allah itu adalah, artinya begini, artinya Allah itu memberikan kasih karunia-Nya, memberikan kebaikannya kepada orang-orang yang rendah hati, yaitu orang-orang yang mencari pertolongan kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan kasih karunia pertolongannya kepada orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang yang tinggi hati adalah orang-orang yang tidak memerlukan, orang-orang yang tidak membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, karena dia merasa dia masih mampu, dia masih kuat. Tetapi orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mencari pertolongan Tuhan, yang dia merasakan bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan, dia tidak sanggup tanpa pertolongan dan kekuatan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Allah itu akan memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati, termasuk saudara dan saya. Nah, artinya juga Allah itu tidak hanya memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang rendah hati, melainkan Allah juga itu mengasihi orang-orang miskin, dikatakan orang-orang yang berkekurangan, yaitu orang-orang yang tentunya membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan, sehingga Tuhan itu akan mencukupkan dan akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban kepada orang-orang yang berharap kepadanya dan orang-orang yang senantiasa bergantung kepada Dia. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke mata air, yang daunnya itu tidak pernah kuning, tidak pernah layu, dikatakan tetap hijau, yang menghasilkan buah pada musimnya, sehingga apa yang diperbuatnya, dikatakan firman Tuhan, dibuat oleh Allah berhasil. Nah, Allah itu mengasihani orang-orang yang miskin dan kekurangan. Miskin ini bukan berbicara tentang jasmani, tetapi miskin juga secara rohani, yang menandakan bahwa dia membutuhkan Tuhan, karena tanpa Tuhan dia tidak mampu. Bukan hanya secara jasmani, tetapi berbicara tentang secara rohani. Miskin secara rohani berarti kita membutuhkan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Kita membutuhkan belas kasih daripada Tuhan atas hidup kita, untuk memberikan jalan keluar, pertolongan dan kemenangan bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu siap sedia dalam menghadapi hari-hari kita ke depan. Amin.
Kita harus selalu siap sedia menghadapi hari-hari kita ke depan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama tadi. Kita harus selalu siap. Yang kedua yang dapat kita tarik dari pelajaran penting melalui firman Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ini, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-51, yaitu yang kedua yang dapat kita tarik pelajaran penting agar kita dapat hidup berkemenangan setiap harinya melalui kisah ini adalah yang kedua, dikatakan kita harus memandang dengan mata iman. Memandang persoalan, memandang masalah, memandang setiap hal yang datang dan terjadi yang menekan hidup kita, yang mengintimidasi kita harus memandang dengan mata iman. Bukan dengan mata jasmani kita. Nah, kalau kita mau hidup yang berkemenangan setiap hari, maka kita harus memandang dengan mata iman. Artinya memandang seperti Tuhan memandang. Memandang seperti apa yang Tuhan lihat. Memandang dengan mata iman seperti Tuhan memandang. Artinya memandang seperti mata memandang itu. Karena jika kita memandang masalah atau memandang persoalan atau memandang atau melihat kesulitan-kesulitan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita dengan mata kita sendiri secara jasmani, maka lama-kelamaan masalah yang kecil itu akan menjadi semakin besar karena kita melihat dengan mata jasmani kita, bukan dengan mata iman kita. Dengan mata jasmani kita, maka masalah kecil pun akan menjadi besar. Tetapi mata iman kita, masalah besar akan menjadi kecil, masalah kecil akan menjadi hilang. Karena kita melihat dengan mata iman. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun masalah yang datang di dalam kehidupan kita, itu akan menjadi kecil kalau kita melihat dengan mata iman, dengan matanya Tuhan, bukan dengan mata jasmani kita, sehingga kita keluar sebagai seorang pemenang. Ada dua cara pandang yang berbeda, yaitu cara pandang Raja Daud dan cara pandang Raja Saul. Tapi sebelum jadi raja di Daud, cara pandang Raja Saul dan bangsa Israel dan cara pandang Daud. Yang pertama, Raja Saul dan bangsa Israel. Raja Saul dan bangsa Israel memandang Goliat, ia memandang dengan mata jasmani mereka sendiri. Mereka bukan memandang dengan mata iman, dengan matanya Tuhan. Sehingga waktu mereka membandingkan diri mereka dengan siapa? Dengan Goliat, akhirnya apa? Akhirnya membuat mereka, yaitu Raja Saul dan bangsa Israel, mulai mengecilkan diri mereka dan ketakutan. Mereka merasa diri mereka kecil dibandingkan Goliat. Kenapa? Mereka melihat dengan mata jasmani mereka, bukan dengan mata iman mereka, membandingkan Tuhan dengan Goliat. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi kepada Raja Saul dan bangsa Israel. Nah, cara pandang yang berbeda dengan cara pandang daripada Daud. Cara pandang Raja Saul dan bangsa Israel sudah kita lihat tadi. Mereka memandang dengan mata jasmani mereka, sehingga membanding-bandingkan sang raksasa Goliat ini dengan diri mereka, sehingga mereka melihat diri mereka kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan Goliat. Berbeda dengan Daud cara pandangnya. Daud memandang Goliat dengan apa? Mata iman, dengan menggunakan matanya Tuhan, bukan dengan mata jasmaninya. Sehingga yang terjadi, Daud membandingkan Goliat dengan siapa? Dengan Allah yang besar. Daud membandingkan pahlawan yang gagah perkasa dari tentara Filistin dengan Allah yang dahsyat. Dia membandingkan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga akhirnya Daud menganggap bahwa Goliat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah yang besar. Goliat itu tidak dapat ditandingi dengan Allah yang dahsyat. Dia membandingkan itu. Nah, waktu dia membandingkan Allah dengan Goliat, akhirnya apa? Dia menganggap enteng, dia menganggap remeh kepada Goliat, dan dia hanya menghadapi Goliat dengan apa? Menggunakan katapel dan 5 batu yang diambil dari dalam kali.
Dan Daud tidak takut sedikit pun terhadap raksasa Goliat. Mengapa? Karena Daud tahu bahwa Allahnya jauh lebih besar, Allahnya jauh lebih dahsyat daripada Goliat. Dia tahu itu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, cara pandang Daud ini perlu ada di dalam diri Bapak Ibu, ada dalam diri saya, ada dalam diri kita semua. Sehingga masalah sebesar apapun, seberat apapun, kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan yang datang seberat apapun menekan hidup kita, ketika kita membandingkan semua itu dengan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, maka itu tidak ada apa-apanya. Sama seperti Daud. Sehingga kita dapat mengatakan, Allahku ada di pihakku, siapa yang dapat melawanku? Aku dapat menang, aku dapat keluar dari masalah ini karena aku mempunyai Allah yang memberikan jalan keluar kemenangan bagiku. Kita dapat mengatakan seperti itu. Ada lagu yang mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lagu ini juga menguatkan kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Jika Allah yang saudara percaya dalam Yesus ada di pihak Bapak Ibu Saudara sekalian, maka masalah apa sih yang dapat mengintimidasi Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya tidak ada masalah yang dapat mengintimidasi. Karena apa? Bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada masalah Bapak Ibu. Dan Dia akan memberikan pertolongan, memberikan jawaban, Dia akan memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memandang masalah dan persoalan yang datang di dalam hidup kita ini, sebesar apapun kita harus memandangnya dengan mata iman. Kita perlu memandang persoalan itu dengan mata iman, bukan mata fisik jasmani kita. Kita perlu memandang dengan mata iman, dengan mata Tuhan. Sehingga waktu kita memandang persoalan masalah seberat apapun dengan mata iman, akan timbul yang namanya kekuatan, akan timbul yang namanya keberanian di dalam diri kita untuk apa? Untuk menghadapinya, dan kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Nah, yang ketiga kita menarik pelajaran dari kisah ini, yaitu mengandalkan Tuhan. Tidak hanya kita selalu siap sedia, ya kan, untuk menghadapi semuanya, tetapi kita yang kedua itu kita memandang dengan mata iman. Nah, setelah kita memandang dengan mata iman, maka yang ketiga yaitu mengandalkan Tuhan. Di dalam menghadapi Goliat, kita tahu Daud tidak mengandalkan keahliannya. Dia tidak mengandalkan pengalaman dia selama dia menggembalakan sedikit kambing dombanya, beberapa kambing domba ayahnya. Memang kalau dilihat, Daud juga mempunyai pengalaman, tapi berbeda pengalamannya dengan Goliat. Goliat bertahun-tahun semasa hidupnya, dia pengalamannya itu berperang di medan peperangan. Dia punya keahlian, bahkan musuh kalau melihat dia saja sudah gentar. Apalagi kalau dia mengayunkan tombaknya, lembingnya, atau dia mulai mengayunkan pedangnya, itu sekali tebas mungkin 10, 20, 30 orang langsung ludes habis. Pengalaman-pengalaman dari seorang pahlawan gagah perkasa dari tentara Filistin itu lihat. Daud juga mempunyai pengalaman, mempunyai keahlian, meskipun tidak seperti Goliat. Dia sudah terlatih untuk apa? Untuk mematahkan atau untuk melepaskan kambing domba ayahnya ketika diterkam oleh binatang buas. Dia sudah terlatih, dia juga punya keahlian untuk melepaskan kambing domba ayahnya yang diterkam oleh binatang buas. Bahkan mungkin dia punya keahlian untuk memburu binatang-binatang buas ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya. Tetapi Daud tidak mengandalkan keahliannya, melainkan Daud sungguh-sungguh dikatakan mengandalkan Tuhan. Daud tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga waktu dia mengandalkan kekuatan Tuhan, apa yang terjadi? Dia berhasil mengalahkan yang namanya Goliat. Dia berhasil menumbangkan yang namanya raksasa Goliat, pahlawan daripada tentara Filistin. Mengandalkan Tuhan di sini berarti kita menggunakan cara-caranya Tuhan, bukan cara-cara kita sebagai manusia.
Cara-cara Bapak Ibu Saudara sekalian, cara-cara saya, cara-cara kita terbatas. Tetapi cara-cara Tuhan itu tidak terbatas. Makanya kita harus menggunakan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita, untuk kita keluar dari kesulitan-kesulitan yang datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah-masalah, persoalan-persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Kita harus menggunakan caranya Tuhan, bukan cara kita. Bukan dengan logika kita, pengalaman kita, kepintaran kita, tetapi dengan caranya Tuhan. Daud ahli, tapi dia tidak menggunakan keahliannya. Tetapi keahlian itu didapat dari latihan setiap hari, menggembalakan kambing domba ayahnya, dan Tuhan yang telah melatih itu. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini agak sedikit menarik ya kalau kita melihat. Ada dua kemungkinan menurut saya pada saat waktu Daud melepaskan umbannya itu yang ada di isi batu katakannya itu tepat mengenai dahi daripada Goliat. Kita tahu banyak orang menafsirkan bahwa malaikat Tuhanlah yang mengarahkan itu, sehingga batu itu terbenam mengenai jidat daripada Goliat, tengkoraknya bagian depan. Betul, itu saya percaya bahwa Tuhan yang mengarahkan itu. Nah ada dua kemungkinan menurut saya pada saat batu diumban Daud yang tepat mengenai kepala Daud, kepala Goliat di bagian depan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu Goliat itu kemungkinannya tumbang waktu batu itu menancap di bagian dahi depannya, itu dikarenakan benturan batu yang mengakibatkan cedera ringan. Cedera ringan, sehingga cedera ringan ini membuat seorang raksasa Goliat yang gagah perkasa itu kehilangan keseimbangan tubuh karena benturan batu ini di tengkorak kepalanya, sehingga terjadi goncangan pada otaknya. Nah waktu terjadi goncangan pada otaknya atau terjadi cedera ringan di bagian tengkorak kepala bagian depan ini membuat Goliat kehilangan keseimbangan tubuhnya. Nah di dalam ilmu kedokteran ini kalau tidak salah loh, saya baca sedikit-sedikit aja ya, kalau nggak salah ini namanya ini hematoma. Hematoma itu berarti adanya sekumpulan gumpalan darah yang terjadi di luar pembuluh darah. Akibat apa? Akibat benturan di kepala, di otak, atau benturan di tengkorak kepala ini. Itu namanya hematoma. Nah kemungkinan inilah yang menyebabkan akhirnya Goliat tumbang. Hematoma di kepala atau otak adalah cedera yang sangat serius dikatakan akibat benturan ini. Nah gumpalan darah dapat menyebabkan tekanan dalam tulang tengkorak, ya tulang tengkorak kepala ini, sehingga si penderitanya hilang kesadaran atau pingsan. Nah menurut penafsiran saya, mudah-mudahan nggak salah. Ini kan hanya kita menafsirkan, yang penting nggak melenceng dari benar firman Tuhan. Kita hanya berandai-andai, atau kita bisa mungkin berpikir yang seperti inilah ya. Nah, jadi kemungkinan ini yang dialami oleh Goliat, yaitu hematoma, benturan batu yang keras mengenai tengkorak kepala bagian depan, kemudian terjadi guncangan di otak, ada gumpalan darah, sehingga ini menyebabkan tulang tengkoraknya si Goliat ini terbentur yang kuat, akhirnya dia kehilangan kesadaran. Waktu kehilangan kesadaran atau dia pingsan, akhirnya terjerembab jatuh ke depan. Nah pada saat jatuh ke depan inilah Daud berlari dan menarik pedang dari Goliat ini, kemudian memenggal kepala Goliat pada saat itu. Ini kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah ya, hematoma namanya. Menurut perkiraan saya, ini kan kita boleh menafsirkan, tapi yang penting jangan melenceng dari firman Tuhan. Nah, ada Bapak Ibu mungkin yang dokter yang lebih ahli, saya nggak ngerti ya. Itu menurut perkiraan saya kan benturan ya, benturan yang keras dari batu Goliat ini yang terbenam di tengkorak bagian depan Goliat ini. Sehingga pada saat itulah Daud dikatakan dengan secepatnya mengambil kesempatan itu dan merebut pedang Goliat, kemudian memenggal kepala Goliat. Yang kedua, itu yang tadi, yang pertama ya, Goliat tumbang dikarenakan mungkin benturan batu yang mengakibatkan cedera ringan, yang namanya hematoma, sehingga dia kehilangan kesadaran, akhirnya pingsan, jatuh terjerembab. Yang kedua, bisa juga dikatakan akibat dari benturan batu itu, Goliat mengalami yang namanya pendarahan di otak. Pendarahan di otak, sehingga langsung seketika itu juga dia kehilangan nyawanya.
Nah, waktu dia mengalami pendarahan di otak yang begitu luar biasanya, dia kehilangan nyawanya dan jatuh terembab. Itulah juga yang menjadi momen yang tepat bagi Daud untuk apa? Memenggal kepala daripada Goliat sebagai tanda kemenangan yang diberikan dari Tuhan bagi bangsa Israel atau tentara Israel kepada tentara Filistin. Sehingga pada saat itu apa yang terjadi? Tentara Filistin langsung mereka berlari bertaburan, kocar-kacir, mereka ketakutan. Lalu tentara Israel langsung menyerbu, membunuh tentara Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, cara Tuhan itu sangat berbeda. Ya, cara Tuhan itu sangat berbeda dengan cara kita sebagai manusia di dalam kita menghadapi dan mengatasi masalah dan persoalan-persoalan hidup kita. Cara Tuhan sangat berbeda. Tuhan dapat menggunakan dengan berbagai macam cara. Seorang Daud, dia hanya mengalahkan seorang raksasa Goliat dengan menggunakan sebuah batu yang menancap di bagian kepala tengkorak depannya, dan dia memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Cara Tuhan. Kalau berpikir cara manusia itu mustahil, nggak mungkin. Hanya sebuah batu kecil di dalam umpan itu bisa membuat seorang raksasa yang begitu besar, yang berpengalaman di medan perang, bisa tumbang seketika. Makanya istilah kedokterannya tadi saya bilang hematoma, kalau nggak salah, ada macam hematoma itu kan. Nah, mudah-mudahan nggak salah ya. Tapi kalau salah tolong dikritik, nggak apa-apa, biar saya bisa belajar lagi tentang kedokteran ya. Tapi ya, memang saya bukan ahlinya lah, saya sebagai seandainya seperti itulah perkiraan saya ya, Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu saya mau katakan, cara Tuhan berbeda dengan cara kita di dalam mengatasi masalah-masalah, di dalam menghadapi persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, tekanan-tekanan yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Berbeda cara kita dengan cara Tuhan. Jalan kita tuh berbeda dengan jalan Tuhan. Cara dan jalan Tuhan selalu yang terbaik. Berbeda dengan kita. Menurut kita baik, belum tentu baik bagi Tuhan. Menurut kita tidak baik, itu belum tentu tidak baik bagi Tuhan. Jadi seringkali bertolak belakang, saudara. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Yesus di dalam situasi dan kondisi apapun yang Bapak Ibu hadapi pada saat ini. Kesulitan apapun, andalkanlah Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mengadakan Tuhan? Dengan cara merendahkan hati Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Jangan merasa kuat, jangan merasa mampu, jangan sombong dengan apa yang ada pada kita saat ini. Saya mau katakan, kekuatan kita, kemampuan kita terbatas. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Tidak terbatas. Andalkan Tuhan dengan cara merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena waktu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, berarti menandakan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak sanggup tanpa Tuhan. Sehingga kita mengatakan bahwa aku membutuhkanmu Tuhan. Aku memerlukanmu Tuhan. Yang menjadi kekuatan, yang menjadi pertolongan, yang menjadi jalan keluar bagiku. Yang kedua, caranya adalah tidak hanya merendahkan hati di hadapan Tuhan, tetapi kita harus hidup di dalam ketaatan. Dan hidup di dalam kesetiaan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Setengah taat, setengah tidak setia, setengah setia, setengah tidak. Itu sama dengan tidak taat dan tidak setia. Tetapi kalau mau taat kepada Tuhan, taat sepenuhnya. Setia kepada Tuhan, setialah sepenuhnya di dalam hidup saudara. Maka Bapak Ibu sekalian melihat pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan Bapak Ibu, dan Dia akan memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Nah, saat kita menerapkan hal ini sebagai nilai di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan bertindak menolong Bapak Ibu sekalian, menolong saya, menolong kita, sehingga kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Waktu menjadi keluar menjadi seorang pemenang, atau kita mengalami pertolongan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa kita mengalami pertolongan, kita mengalami berkat itu bukan hasil usaha kerja keras kekuatan kita, tetapi apa yang kita peroleh itu, kita berhasil itu karena Tuhan. Kita harus ingat, semua itu karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan, bukan karena kita secara pribadi. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini sebagai dorongan, sebagai motivasi
yang menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesimpulannya adalah untuk kita dapat hidup berkemenangan setiap harinya, maka haruslah kita selalu siap sedia menghadapi masalah dan persoalan yang datang di dalam kehidupan kita, serta kita harus memandang dengan mata iman, dan kita selalu tidak lupa untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi, dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi saat ini. Maka kita akan keluar, sekali lagi saya katakan, sebagai seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan, Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Pada hari ini kami kembali bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini kembali mengingatkan kami, tujuannya untuk menguatkan kami, bahwa di dalam Yesus selalu ada pertolongan, di dalam Yesus selalu ada jawaban. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hanya datang kepada Yesus. Kami mau merendahkan hati kami mau hidup taat dan setia hanya kepada Yesus. Karena kami percaya ketika kami merendahkan hati di hadapan Yesus, taat dan setia kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup kami, sehingga kami keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa firman Tuhan akan berbicara pada setiap kami pribadi, dan kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba secara pribadi. Terima kasih Roh Kudus, berpertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini. Dan saya yakin percaya melalui ibadah kita pada hari ini bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati, sudah dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan mengakhiri ibadah kita akan akhiri di dalam doa dan doa berkat. Mari kembali tundukkan kepala Bapak Ibu dan arahkan hati kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa buat kita semua. Segala pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena Tuhan baik, sangat baik, terlalu baik bagi kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan masih memberikan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati sukacita Tuhan, penghiburan dan kekuatan yang pada Tuhan melalui ibadah secara online yang kami laksanakan, kami saksikan bersama-sama pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan memakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan berkati juga seluruh umat Tuhan pada hari ini. Apapun menjadi pergumulan-pergumulan ke depan, apapun menjadi tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat ini, hamba berdoa biarlah Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan dan Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban bagi setiap umat Tuhan, dan Tuhan yang akan menjadi jalan keluar bagi setiap yang bergantung dan berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati sepanjang 1 minggu ke depan dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang ilahi daripada Tuhan. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, maut, kecelakaan, untuk apapun, kuasa kegelapan, bahkan rencana jahat manusia, tangan manusia, wabah virus corona yang sedang berbahasa di Tuhan jauhkan. Tuhan sengatnya dipatahkan di dalam nama Yesus. Tapi yang berdoa biar perlindungan Tuhan nyata dan malaikat Tuhan memagari, membentengi tiang awan yang api menyertai umat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih tetap berdoa buat bangsa kami saat ini Tuhan, yang sedang melakukan vaksinasi massal. Tuhan tolong vaksinasi ini boleh terjangkau pada semua kalangan masyarakat Tuhan, sehingga dengan divaksin ini kami boleh bersama-sama dapat memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini, sehingga kami dapat beraktivitas kembali Tuhan. Kami boleh bersekolah, kami juga anak-anak kami boleh sekolah, kami boleh bekerja, dan kami boleh beribadah kembali dengan leluasa ya Tuhan. Tuhan, tanpa merasa khawatir, tanpa merasa takut. Tuhan tolong di dalam nama sehingga program yang diterapkan oleh pemerintah dari pusat ini boleh berhasil dengan tidak kurang serta apapun. Sekali lagi para tim medis yang melakukan vaksinasi kepada semua masyarakat ke depannya, Tuhan tolong berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, kemampuan. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan jajarannya, bahkan seluruh kepala-kepala daerah yang ada seluruh provinsi. Tuhan memberkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dan mereka sebagai pemimpin betul-betul menjadi pemimpin yang betul-betul menjadi teladan bagi bangsa dan negara ini Tuhan, mengayomi setiap bangsa dan negara ini Tuhan, segenap masyarakat yang ada. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami berada pada saat ini. Berkati kota di mana tempat kami berada, tempat kami tinggal. Karena kesejahteraan kota di mana kami berada itu kesejahteraan kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, apa yang menjadi impian harapan umat Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan ini, mari Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam rumah tangga Tuhan. Mari Tuhan memberkati, Tuhan membuat maju, Tuhan membuat berhasil. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan membuat peningkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, menyerahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Harapan-harapan dinyatakan oleh Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati rumah tangga yang ada, bahkan berkati pribadi lepas pribadi yang ada, umat Tuhan yang ada ini. Hamba berdoa dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan pertemukan kami di minggu yang akan datang Tuhan Yesus, dalam sukacita dan hadirat Tuhan, meskipun masih ibadah secara online. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan dan imanilah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga umatnya Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Nantikan ibadah online di minggu yang akan